Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kartono SPD MSI selaku dosen sejarah dan filsafat matematika serta rekan-rekan seperjuangan S2 pendidikan matematika yang saya banggakan, saya Siti Menawara pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang apa saja yang dijelaskan Euclid terkait teori bilangan dalam karya agungnya Elements, khususnya pada buku 7, 8, dan 9 yang menjadi dasar pengikat semua bilangan. Euclid yang sering kita kenal sebagai bapak geometri, namun kontribusinya pada teori bilangan sama fundamentalnya. Kejeniusannya bukan karena pada penemuan melalui pada organisasi. Beliau menyusun seluruh pengetahuan matematika dalam kerangka aksiomatik, yaitu membangun bukti-bukti kompleks dari serangkaian definisi dan postulat sederhana. Euclid menggunakan representasi geometri untuk memahami konsep bilangan. Bilangan bulat dianggap sebagai panjang garis dan perkalian sebagai luas persegi panjang. Ini penting karena pada masanya konsep bilangan yang kita kenal sekarang masih terkait dengan visualisasi fisik. Mari kita lihat struktur dalam buku-bukunya. Pada buku 7, Fondasi berisi 22 definisi dan 39 proposisi. Intinya adalah keterbagian dan proposisi antar bilangan. Pada buku ke-8, Pengembangan menjelaskan bilangan dalam proporsi berkelanjutan, yang kini kita kenal sebagai barisan geometri. Kemudian pada buku 9, pada puncaknya teori bilangan menarik kesimpulan besar termasuk tentang bilangan prima dan komposit. Euclid memulai dengan definisi yang sangat rigorus mengenai keterbagian. Dengan definisi formalnya, bilangan bulat A dikatakan habis dibagi oleh bilangan bulat B jika terdapat bilangan bulat C, sehingga A sama dengan B kali C. Dalam notasi dibaca B membagi A. Di sini terdapat contoh 36 habis dibagi 3. Artinya bilangan A merupakan hasil kali antara B dan C. Dalam konteks ini B disebut sebagai pembagi dari A, sedangkan C disebut hasil bagi. Cara simbolik hubungan ini dinyatakan dengan B membagi A. Ketika kita menulis 6 membagi 18, ini berarti bahwa 6 adalah pembagi dari 18, atau 18 dapat dibagi habis oleh 6 tanpa sisa. Konsep sederhana ini sebenarnya merupakan dasar dari seluruh struktur teori bilangan Euclid, yang kelak melahirkan gagasan besar seperti faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan terkecil, bahkan algoritma Euclid yang sangat terkenal dalam menentukan EPP dua bilangan. Contoh praktis 36 habis dibagi 3. Kita dapat menulisnya 36 sama dengan 3 kali 12. Karena ada bilangan bulat 12 yang memenuhi persamaan ini, maka kita dapat menyatakan 3 membagi 36. Artinya 3 adalah pembagi dari 36. Kemudian ada contoh kedua, 18 habis dibagi 6 dapat dituliskan 18 sama dengan 6 dikali 3. Karena hasil bagi 3 adalah bilangan bulat, maka kita juga dapat menuliskan 6 membagi 18. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa konsep keterbagian tidak selalu harus diartikan sebagai hasil bagi yang lebih kecil dari yang dibagi, tetapi lebih pada bilangan bulat C yang memenuhi persamaan A sama dengan B kali C. Euclid mengidentifikasi sifat-sifat dasar pembagian yang menjadi fondasi untuk teorema lebih kompleks. Sifat-sifat ini berlaku universal untuk semua bilangan bulat dan masih digunakan dalam matematika modern. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sifat linearitas. Pada bagian pertama dijelaskan jika A membagi B dan A membagi C, maka untuk setiap bilangan bulat X dan Y berlaku A membagi BX tambah CY.
Makna dari sifat ini adalah bahwa keterbagian tetap berlaku dalam kombinasi linier dari dua bilangan. Artinya, jika suatu bilangan A membagi dua bilangan B dan C, maka bilangan A juga membagi setiap bilangan atau bentuk kombinasi linier dari keduanya, seperti BX tambah CY, di mana X dan Y adalah bilangan bulat sembarang. Contohnya, jika 3 membagi 6 dan 3 membagi 9, maka 3 juga akan membagi hasil kombinasi 6 tambah 9, yaitu 15. Yang kedua, sifat transitif. Selanjutnya, Euclid menunjukkan sifat transitif dalam keterbagian. Jika A membagi B dan B membagi C, maka dapat disimpulkan bahwa A membagi C. Sifat ini menunjukkan bahwa relasi keterbagian bersifat konsisten dan berantai. Sebagai contoh, karena 2 membagi 4 dan 4 membagi 8, maka dapat disimpulkan 2 juga membagi 8. Ini adalah bentuk logika deduktif sederhana yang menjadi ciri khas dari pemikiran Euclid. Dari premis yang benar dapat ditarik kesimpulan logis yang juga benar. Yang ketiga, sifat pembatas yang menyatakan jika A membagi B dan B tidak boleh sama dengan 0, maka harga mutlak A kurang dari atau sama dengan harga mutlak B. Artinya nilai mutlak pembagi tidak boleh lebih besar dari bilangan yang dibagi. Secara intuitif, hal ini sangat masuk akal, karena tidak mungkin suatu bilangan yang lebih besar dapat membagi habis dari bilangan yang lebih kecil, kecuali jika hasil baginya bukan bilangan bulat. Sebagai contoh, 3 membagi 6. Dan memang harga mutlak 3 kurang dari atau sama dengan harga mutlak 6. Tetapi 8 tidak dapat membagi 6, karena 8 lebih besar dari 6 dan hasil baginya bukan bilangan bulat. Sifat ini penting untuk membatasi ruang kerja kita dalam teori bilangan, terutama saat membuktikan eksistensi bilangan pembagi dalam algoritma Euclid. Yang terakhir adalah sifat keunikan yang berbunyi jika A membagi B dan B membagi A, maka A sama dengan plus minus B. Maknanya jika dua bilangan saling membagi, maka keduanya pasti sama nilainya, hanya mungkin berbeda tandanya. Kita dapat memahami ini sebagai keterbalikan timbal balik yang menunjukkan kesetaraan mutlak. Contoh sederhana, 4 membagi 4 dan 4 juga membagi 4, sehingga A sama dengan B. Namun negatif 4 juga membagi 4, sehingga hubungan itu juga bisa berarti A sama dengan plus minus B. Sifat ini dalam memastikan keunikan hasil keterbagian dan kesetaraan dalam sistem bilangan bulat. Salah satu kontribusi terbesar Euclid adalah algoritma untuk menemukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan. Algoritma ini didasarkan pada teorema pembagian yang fundamental. Teorema pembagian menyatakan bahwa untuk setiap pasangan bilangan bulat positif A dan B dengan A lebih besar daripada B dan B lebih besar daripada 0, maka akan selalu terdapat bilangan bulat Q dan R yang memenuhi A sama dengan BQ tambah R dengan 0 lebih kecil atau sama dengan R dan R lebih kecil daripada B. Artinya setiap bilangan A dapat dinyatakan sebagai hasil kali B dengan suatu bilangan bulat Q kemudian ditambah dengan sisa R. Euclid menyadari sebuah pola penting dari teorema pembagian. Jika A sama dengan BQ tambah R, maka FPB dari A dan B sama dengan FPB dari B dan R. Artinya jika kita ingin mencari faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan, kita dapat mengganti pasangan A, B dengan B, R, yaitu bilangan pembagi dan sisa bagi dari pembagi sebelumnya, dan mengulang proses tersebut terus-menerus hingga sisa baginya menjadi 0. Ketika sisa tersebut mencapai 0, maka pembagi terakhir adalah FPB dari kedua bilangan awal. Ini adalah prinsip efisiensi luar biasa yang membuat
algoritma Euclid sangat kuat. Ia hanya membutuhkan operasi pembagian berulang untuk menentukan EPB. Mari kita lihat contoh di bagian tengah slide. Kita diminta mencari EPB dari 12.378 dan 3.054. Langkah pertama, kita membagi 12.378 dengan 3.054 yang menghasilkan hasil bagi 4 dan sisa 162. Kita lanjutkan dengan mengganti pasangan A, B menjadi 3.504 dengan 162. Pada langkah kedua, sisa kali ini menjadi 138. Kita teruskan prosesnya hingga pada langkah ke-6. Ketika sisanya sudah mencapai 0, maka pembagi terakhir yaitu 6 adalah EPB dari bilangan 12.378 dan 3.054. Ini membuktikan keampuhan algoritma Euclid, di mana prosesnya terbatas karena setiap langkah yang menghasilkan bilangan sisa yang semakin kecil. Kemudian hasil akhirnya tepat karena didasarkan pada hubungan logis dari teorema pembagian. Dan yang paling menarik, algoritma ini efisien sehingga masih dapat digunakan dalam komputasi modern, misalnya dalam sistem enskripsi RSA dan teori bilangan modular. Pada bagian ini kita akan membahas salah satu konsep paling fundamental yang paling terkenal dalam teori bilangan Euclid, yaitu bilangan prima dan bilangan komposit. Konsep ini bukan hanya dasar dalam aritmatika, tetapi juga merupakan pilar utama dalam seluruh struktur matematika modern, mulai dari teori faktorisasi hingga sistem keamanan digital yang kita gunakan hingga hari ini. Menurut Euclid, bilangan prima adalah bilangan yang hanya diukur oleh satuan. Dalam bahasa modern, pernyataan ini berarti bilangan prima adalah bilangan bulat positif lebih dari satu yang hanya memiliki dua pembagi, yaitu satu dan dirinya sendiri. Sebaliknya, bilangan komposit adalah bilangan bulat positif yang memiliki pembagi lain selain satu dan dirinya sendiri. Artinya, bilangan komposit dibentuk dari hasil kali dua bilangan yang lebih kecil. Pada bagian bawah kiri slide, terdapat contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Euclid menyebutkan bilangan prima sebagai blok pembangun semua bilangan, atau dalam istilah modern, the building blocks of all numbers. Artinya, setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari satu dinyatakan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan prima. Sebagai contoh, 6 sama dengan 2 kali 3. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Ini yang dikenal sebagai teorema dasar aritmatika yang pertama kali dibuktikan oleh Euclid sendiri. Teorema ini menyatakan bahwa setiap bilangan komposit dapat difaktorkan secara unik menjadi hasil kali bilangan-bilangan prima. Inilah alasan mengapa bilangan prima disebut atom dari bilangan bulat, karena tidak bisa dipecah lagi menjadi faktor yang lebih kecil. Pada bagian kanan slide terdapat contoh bilangan komposit seperti 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Bilangan komposit ini memiliki struktur internal yang lebih kompleks karena dapat diuraikan menjadi perkalian dalam bilangan prima. Dari sini kita dapat melihat bagaimana setiap bilangan komposit dibangun dari susunan bilangan prima yang berbeda, seperti bagaimana molekul tersusun dari atom-atom pembentuknya. Jadi jika bilangan prima adalah atom aritmatika, maka bilangan komposit adalah hasil konstruksi dari atom-atom tersebut. Selanjutnya, teorema fundamental aritmatika. Teorema ini menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari satu dapat ditulis secara unik sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima. Ini sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Secara formal, teorema ini menyebutkan bahwa setiap bilangan bulat positif n lebih dari satu dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan prima yang berbeda.
Dengan kata lain, setiap bilangan bisa dipecahkan dengan faktor-faktor primanya. Salah satu hal luar biasa dari teorema ini adalah keunikan faktorisasi. Artinya tidak ada dua cara berbeda untuk menuliskan faktorisasi prima dari bilangan yang sama, kecuali urutan faktornya. Keunikan inilah yang membuat bilangan prima disebut sebagai atom dalam dunia bilangan bulat. Misalkan, bisa kita lihat dari beberapa contoh faktorisasi berikut. 60 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5. 84 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Semua contoh ini menunjukkan bagaimana bilangan besar dapat diuraikan menjadi kombinasi unik dari bilangan prima. Lalu bagaimana cara membuktikan teorema ini? Kita mulai dengan bilangan n. Jika n bukan bilangan prima, maka n sama dengan a kali b, dengan a dan b lebih kecil dari n. Kemudian kita faktorkan lagi a dan b hingga semua bilangannya menjadi bilangan prima. Proses ini terhenti ketika kita tidak mungkin menemukan bilangan yang lebih kecil dari 2 yang bukan prima. Artinya kita memperoleh faktorisasi prima yang unik. Salah satu bukti paling elegan dalam matematika adalah bukti Euclid tentang ketakterhinggaan bilangan prima. Bukti ini menggunakan teknik reductio ad absurdum atau pembuktian yang kontradiktif. Kita mulai dari suatu asumsi sementara. Misalnya kita anggap bahwa jumlah bilangan prima itu berhingga. Artinya hanya ada sejumlah tertentu saja bilangan prima. Kita sebut bilangan prima yang ada itu adalah P1, P2, P3 hingga Pn. Jadi kita berasumsi bahwa daftar bilangan prima berhenti sampai Pn. Tidak ada lagi bilangan prima setelahnya. Selanjutnya, Euclid membuat sebuah bilangan baru berdasarkan daftar bilangan prima tadi. Bilangan baru tersebut dibentuk dengan mengalihkan semua bilangan prima yang sudah ada, lalu menambahkan 1. Secara matematis ditulis n sama dengan P1 kali P2 kali P3 hingga kali Pn ditambah 1. Jadi kita mengambil hasil kali semua bilangan prima yang sudah ada, lalu kita tambahkan 1 di ujungnya. Tujuannya adalah untuk melihat apakah bilangan n ini memiliki sifat khusus terhadap pembagian oleh bilangan prima yang sudah kita ketahui. Selanjutnya kita uji apakah n dapat dibagi oleh salah satu bilangan prima dari daftar kita. Misalkan P1, P2, dan seterusnya. Karena n merupakan hasil kali semua bilangan prima ditambah 1, maka ketika n dibagi oleh salah satu bilangan prima, selalu memberikan sisa 1. Artinya tidak ada satu pun bilangan prima dari daftar awal yang dapat membagi n. Dengan kata lain, n tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima yang kita asumsikan ada. Nah, disinilah inti pembuktiannya. Menurut teorema fundamental aritmatika, setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 pasti memiliki faktor prima. Karena n tidak dapat dibagi oleh semua bilangan prima yang kita miliki, maka ada 2 kemungkinan. N sendiri adalah bilangan prima baru, atau n memiliki faktor prima yang tidak termasuk dalam daftar kita. Kedua kemungkinan ini sama-sama bertentangan dengan asumsi awal yang menyatakan bahwa semua bilangan prima sudah kita daftarkan. Jadi asumsi kita salah. Dari kontradiksi tersebut kita simpulkan bahwa bilangan prima tak berhingga banyaknya. Artinya seberapapun daftar bilangan prima yang kita buat, selalu ada bilangan prima lain di luar daftar itu. Contoh konkretnya, mari kita lihat contoh sederhana. Misalkan kita asumsikan hanya ada 3 bilangan prima, yaitu 2, 3, dan 5. Kita buat bilangan baru, yaitu n sama dengan 2 kali 3 kali 5 ditambah 1, yang menghasilkan 31. Nah, 31 ternyata adalah bilangan prima juga.
dan 31 tidak termasuk dalam daftar awal kita. Ini menunjukkan bahwa asumsi bahwa hanya ada 3 bilangan prima tersebut salah. Dengan cara yang sama, berapapun banyak bilangan prima yang kita kumpulkan, selalu bisa menemukan bilangan prima baru. Selanjutnya kita beralih pada bagian yang sangat menarik, yaitu bagaimana teori bilangan Euclid yang lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu masih sangat relevan di era modern ini. Banyak orang yang menganggap teori bilangan bersifat abstrak dan tidak memiliki manfaat yang praktis. Justru prinsip-prinsip dasar dari teori bilangan inilah yang menjadi fondasi dari berbagai teknologi digital yang kita gunakan setiap hari. Yang pertama dalam bidang kriptologi, yaitu tentang ilmu keamanan informasi. Sistem keamanan modern seperti RSA sangat bergantung pada kesulitan dalam memfaktorkan bilangan prima menjadi faktor-faktor primanya. Ini berkaitan langsung dengan teorema fundamental aritmatika dari Euclid yang menyatakan bahwa setiap bilangan dapat ditulis secara unik sebagai hasil kali faktor-faktor prima. Keunikan faktorisasi ini menjadi kunci utama dalam enskripsi data. Ketika kita mengirim pesan WhatsApp, melakukan transaksi perbankan, bahkan saat login di media sosial, sistem keamanan yang digunakan bekerja berdasarkan konsep-konsep yang sudah diperkenalkan oleh Euclid dari dulu. Selanjutnya, penerapan teori Euclid yang dapat ditemukan dalam algoritma komputasi. Salah satu contoh paling terkenal adalah algoritma Euclid untuk mencari FPB. Algoritma ini digunakan dalam banyak bidang seperti penyederhanaan pecahan dalam komputasi simbolik, pembangkitan bilangan acak, dan bahkan dalam optimasi algoritma komputer. Meski sederhana, algoritma ini bahkan masih menjadi dasar bagi algoritma modern yang digunakan dalam bahasa pemrograman dan sistem operasi saat ini. Yang ketiga adalah bidang teori bilangan komputasional. Di sini bilangan prima kembali memainkan peranan penting. Faktorisasi prima digunakan untuk menganalisis kompleksitas algoritma, membangun sistem Hans untuk menyimpan data yang aman, serta merancang struktur dasar dan protokol jaringan yang efisien. Dalam dunia big data dan keamanan cyber, pemahaman terhadap sifat-sifat bilangan prima membantu kita menciptakan sistem yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien. Jadi dapat kita lihat bahwa teori bilangan Euclid bukan hanya sejarah dalam matematika kuno, melainkan fondasi teknologi modern yang kita gunakan hingga hari ini. Baik dari kriptografi, algoritma komputasi, hingga teori bilangan komputasional. Semuanya berakar dari ide-ide sederhana yang dikemukakan Euclid ribuan tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam matematika ide yang sederhana tetapi logis bisa bertahan melintasi zaman dan membentuk dunia masa depan. Itu saja pemaparan saya mengenai teori bilangan dari Euclid dalam karyanya Elements. Jika ada salah kata, murni dari saya dan dapat didiskusikan kembali dalam forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.